What's up gang, balik lagi nih di Cinema Z bareng dengan saya Min Z atau Presiden Z yang biasanya ngerekapin alur film buat kalian semuanya. Dan kali ini ya, di hari yang cerah ini Min Z akan menceritakan sebuah kisah dari film yang berjudul Little Monster yang dibintangi oleh seorang aktris bernama Lupita Nyong'o ya. Dan film ini nih berkisah tentang gimana sih kalau misal seorang ibu guru TK ya mengasuh anak-anak di tengah wabah zombie. Kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita ikuti bersama-sama filmnya. By the way, Mick Minjat sekarang udah baru nih ya. So, here we go. Little Monster diawali oleh adegan pertengkaran antara seorang pria dan wanita yang tampaknya mereka ini adalah sepasang kekasih. Dua orang itu selalu menghabiskan waktu dengan marah-marah. Gak peduli nih mereka di depan umum atau di dalam rumah, dua orang itu marah-marah melulu guys. Sampai suatu saat si pria yang bernama Dave pergi meninggalkan pacarnya dan pulang ke rumah kakaknya. Dave yang baru bangun diajak bermain oleh keponakannya yang kira-kira mungkin dia tuh berumur 5 tahun. Dave yang terlalu malas memberikan keponakannya ini PS agar dia bermain sendiri. Nah, kakak dari Dave ini akhirnya pulang dan memarahi Dave yang membiarkan keponakannya bermain PS sembarangan. Siang pun berganti malam. Keluarga kecil itu makan malam bersama. Dave yang orangnya ini sebenarnya agak sensian selalu aja marah ketika keponakannya mencoba ngobrol dengan Dave. Dave lalu curhat ke kakaknya bahwa ia dan Sarah pacarnya putus karena Sarah ingin memiliki anak. Dave yang baru aja pulang membeli pizza melihat kakaknya yang sedang membacakan cerita ke keponakannya yang bernama Felix dan menidurkannya. Nah, saat Felix tidur guys, Dave yang ngaco malah membangunkannya untuk memakai kostum Darth Vader ke rumah Sarah. Saat Felix membuka pintu, ternyata Sarah sedang berngeus ceria dengan seorang pria tua yang bernama Rory. Dave marah bukan main melihat pacarnya dieus orang. Di sini lagi-lagi mereka berdua bertengkar guys. Dave yang marah mencoba memukul Rory, namun Rory malah memukulnya balik. Dave mencoba menjelaskan seluruh kebaikannya sebelum ia memutuskan untuk pergi. Dave kembali ke rumah. Ternyata emaknya Felix udah menunggu kedatangan Felix. Dave mencoba menjelaskan ke kakak perempuannya apa yang terjadi. Kakaknya gak terima nih dan dia akhirnya mengusir Dave. Dave menangis. Akhirnya kakaknya yang iba memberikan Dave kesempatan sekali lagi untuk tinggal, namun dengan satu syarat. Keesokan harinya Dave mengantar Felix ke sekolah. Dave melihat bahwa di sekolah Felix dibully oleh teman-temannya. Dave mengantar Felix sampai di depan kelas. Pandangan Dave tiba-tiba teralihkan ketika ia melihat guru Felix yang menurutnya amat sangat cantik. Wow. Felix memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. David mengarang cerita untuk menjadi dekat dengan Caroline. Nah, ada kejadian lucu guys di sini. Ketika Dave akan pergi, ia mendengar kawan Felix mengejek Felix. Dave lalu membenturkan pintu ke kepala anak itu. Ia juga pamit kepada Felix dengan cara berteriak kepada Felix yang ketiduran. Sepulang sekolah, Dave menemui bu guru Caroline lagi. Dua orang itu berbincang sampai perbincangan mereka diinterupsi oleh teman dari Caroline yang meminta tolong untuk mendampingi study tour esok hari. Nah, tanpa basa-basi, Dave bersukarela untuk ikut study tour itu. Malam harinya, Dave diberitahu oleh kakaknya obat-obatan yang harus dibawa oleh Felix. Kakaknya ini bertanya apa alasan Dave ikut study tour Felix. Dave berbohong dan berkata bahwa alasan David gak lain dan gak bukan adalah ia sebenarnya orang yang baik. Adegan selanjutnya menunjukkan ibu guru Caroline sedang menghibur anak-anak yang ada di bus. Dave yang mendengar lagu itu merasa risih. Bu guru Caroline senang dengan kehadiran David dan ia pun akhirnya menyuruh anak-anaknya untuk meminta David agar menghibur mereka. Namun semua orang yang ada di bus itu bukannya enak mendengar suara David, melainkan merasa risih dan menutup telinga mereka. Singkat cerita nih guys, mereka pun dimulai kembali perjalanannya. Di tempat lain di fasilitas rahasia negara, dua orang petugas membicarakan soal hewan-hewan berbahaya yang ada di Australia. Dua petugas itu mengendarai sebuah mobil untuk menuju suatu tempat. Tapi apa yang terjadi guys? Mereka berhenti di sebuah lorong karena melihat seorang zombie yang sedang memakan sebuah mayat. Dua orang itu mencoba menghubungi pusat, halo, tapi pusat pun memiliki masalah yang sama.
zombie-zombie itu udah mulai menyerang fasilitas tersebut. Kembali ke David. Para anak-anak di bus itu sangat amat menikmati perjalanan mereka, walau di jalan banyak mobil tentara yang menyalip mereka. Pertanda buruk nih. Singkat cerita, sampailah mereka di bumi perkemahan yang bernama Pleasant Valley. Pleasant Valley. Para anak TK yang baru turun dari bus itu senang karena ada seorang selebriti anak-anak yang bernama McGiggle mengunjungi tempat wisata mereka. McGiggle yang sedang menghibur anak-anak mengundang Bu Guru Caroline untuk maju ke depan. Dave yang melihatnya seperti cemburu. Pesta study tour pun dimulai. Para anak-anak sangat menikmati aktivitas yang ada di tempat itu guys. Tapi tidak dengan Dave. Ia malah merasa risih dengan aktivitas anak-anak. Di sisi lain, zombie-zombie sekarang udah mulai menerobos keluar dari fasilitas tersebut. Dan mereka mulai berjalan menuju Pleasant Valley atau tempat wisata anak-anak itu. Karena dua tempat itu berdekatan ya guys, zombie itu sekarang udah sampai di Pleasant Valley. Para wisatawan yang nggak tahu itu zombie asli malah mencoba berfoto dengan zombie itu. Dan bisa ditebak kan? Wisatawan itu akhirnya digigit. Di tempat lain, para anak-anak TK yang sedang berkumpul itu berbaris untuk bermain golf bersama-sama. Saat Bu Caroline menghitung, Dave melihat di tangannya ada sebuah cincin. Ia akhirnya galau saat tahu bahwa Bu Caroline ternyata sudah mempunyai pasangan. David dan para anak-anak berjalan untuk melihat hewan. Namun ternyata ada sedikit kendala saat ternyata hewan domba yang akan anak-anak lihat dimakan oleh zombie. Supir kereta itu menghampiri zombie tersebut, sedangkan si David marah diajak bicara oleh Bu Caroline. Namun nih dari kejauhan, supir kereta itu dimakan oleh zombie guys. Bu Caroline yang ada di sana akhirnya bertarung dengan zombie, sedangkan David mengambil alih kereta untuk menyelamatkan anak-anak. Nah ternyata nih guys, seluruh Pleasant Valley sudah terkena wabah zombie. Kereta yang dikendarai oleh David terhenti karena jalan di depan mereka dihalangi oleh sapi yang menjadi santapan para zombie. Bu Caroline menyuruh anak-anak didiknya untuk seolah-olah bermain kejar tangkap. Dan benar aja nih, dengan didikan Bu Caroline, anak-anak asuhnya serta David dapat menghindari para zombie itu. Walaupun sedang ada di tengah wabah zombie ya, para anak-anak itu berpikir bahwa mereka sedang bersenang-senang. Bu Caroline terus bernyanyi memandu anak-anak itu, sedangkan David melindungi para bocah dari belakang. Mereka tampaknya kebingungan guys, ketika bus ternyata juga udah dikelilingi oleh para zombie. Bu Caroline akhirnya berpindah ke tempat aksesoris, tapi sayang di tempat itu dikunci dari dalam oleh McGiggle. Dan gak ada seorang pun yang boleh masuk. Bu Caroline mencari ide lain. Mereka mencoba memasukkan anak-anaknya ke dalam suatu tempat lubang sebagai pintunya. Tapi sayangnya David tertinggal. David sempat bertarung dengan zombie-zombie itu. Lalu David memanjat ke atap. Ia membobol tembok atap hingga terjatuh. McGiggle yang gak suka memukuli David. David bertarung dengan McGiggle. David akhirnya menang setelah menghancurkan gitarnya untuk memukulnya. Ia akhirnya membukakan pintu untuk Bu Caroline. Di sisi lain, seorang wanita muda berlari dari kejaran zombie. Ia tampak bingung harus kemana ia berlari. Kembali ke Dave. Bu Caroline menenangkan anak-anak. McGiggle yang ada di sana tampak ketakutan dan gak senang dengan kehadiran Bu Caroline dan anak itu. Walaupun McGiggle marah-marah, anak-anak Bu Caroline ya tetap tenang. Sedangkan Bu Caroline yang gak senang dengan kelakuan McGiggle menyuruhnya untuk diam. David membawakan anak-anak itu makanan untuk mengalihkannya, sedangkan Bu Caroline masih aja menenangkan McGiggle dengan cara mengancam. Namun di sini guys ada sedikit kejanggalan. Felix tiba-tiba aja batuk. Ternyata Felix alergi oleh susu. David mencoba menolong Felix, namun dia malah mengacaukannya. David mencoba mengambil suntikan cadangannya, namun Felix meminta David untuk tidak pergi. Bu Caroline akhirnya memutuskan bahwa ialah yang akan pergi. Bu Caroline berlari menghindari kejaran zombie, sedangkan si David masih aja menenangkan Felix. Bu Caroline dengan gagah berani menghajar para zombie itu. David amat sangat panik dong karena Felix seperti gak sadarkan diri. Ia meminta teman-teman Felix untuk membantunya. Bu Caroline akhirnya berhasil mengambil tas Felix. Dirinya yang dihadang para zombie berhasil melewati itu dan kembali ke tempat aksesoris. Bu Caroline akhirnya berhasil menyelamatkan Felix nih. Semua yang ada di sana senang semua. Mereka semua tiba-tiba mendengar suara helikopter. McGiggle naik ke atap untuk meminta bantuan, tapi dia terpeleset dan jatuh di kerumunan zombie. Sayang sekali ya. McGiggle meminta pertolongan. Dave datang dari atap untuk menariknya. Dave akhirnya menyelamatkan McGiggle.
McGeagle lalu menceritakan dosa-dosanya kepada Dev. Ia amat sangat menyesal atas apa yang ia lakukan. Ia juga mengaku bahwa sebenarnya ia benci dengan anak-anak, guys. Sore berganti malam. Para tentara Amerika sudah berkumpul untuk menyusun strategi. Namun ada suatu keanehan nih, karena salah satu tentara berkata untuk jatuhkan bom di toko souvenir Pleasant Valley. Sedangkan di toko souvenir itu, Bu Caroline sedang menghibur para bocah-bocah tersebut untuk nggak peduli pada zombie-zombie yang mengelilingi tempat itu. Bu Caroline tetap melakukan tugasnya dengan baik. Di luar toko souvenir, tentara AS sudah berkumpul di Pleasant Valley. Mereka semua menutup akses ke taman tersebut walaupun orang tua murid berkumpul di depan taman untuk meminta masuk ke taman. Nah, di luar, kakaknya Dev yang namanya Tess ini ya menghubungi Dev. Ia amat sangat sedih. Dev yang ada di dalam toko souvenir mencoba menidurkan anak-anak. Ia membantu Felix dan Beth yang susah tidur. Semua anak akhirnya tertidur. Suasana di toko souvenir itu cukup tenang. Caroline dan David berbincang-bincang berdua. David sedikit bercerita bahwa ia dan pacarnya berpisah karena sering berdebat. Caroline yang larut dalam obrolan itu juga bercerita soal masa lalunya saat ia dipermalukan dan memutuskan untuk bekerja sebagai guru TK. Pokoknya, dua orang itu melakukan deep talk, guys. David lalu menyuruh Bu Caroline untuk tidur, sedangkan ia akan berjaga. Malam berganti pagi. Para tentara sekarang udah berkumpul di Pleasant Valley untuk melakukan operasi ledakan itu. David yang ada di ruangan membangunkan Caroline untuk memberitahu cara bebas dari tempat itu. 3 orang dewasa yang ada di toko souvenir berembuk. McGeagle amat sangat tidak setuju dengan rencana tersebut. McGeagle menyarankan mereka apabila ingin bebas lebih baik naik mobil McGeagle saja. Tiba-tiba, anak-anak TK itu terbangun saat mendengar McGeagle terjatuh. Anak-anak TK itu mengeluh kepada Bu Caroline. David yang melihat hal itu langsung memegang gitar untuk menghibur anak-anak. Dan ketika anak-anak itu udah cukup bahagia, Felix dan McGeagle keluar untuk mengambil McGeagle Mobile. 2 orang yang ada di atap melihat banyak sekali kerumunan zombie yang ada di situ, guys. David akhirnya turun terlebih dahulu untuk memberi pengalihan kepada monster-monster tersebut. Tetapi apa yang terjadi? McGeagle terjatuh. Tapi untung aja ia bisa bangkit dan melanjutkan perjalanannya ke Giggle mobil. Sedangkan si David hampir aja terbunuh karena diserang zombie. Akhirnya mereka berdua sampai di McGeagle Mobile. McGeagle ternyata mencoba mengkhianati David, tapi akhirnya ia sendirilah yang digigit zombie. David naik ke atas mobil McGeagle. David akhirnya menerima telepon dari Tess. David meminta maaf kepada Tess atas apa yang ia lakukan selama ini. Kembali ke Miss Caroline ya. Salah satu anak asuhnya mengalami tantrum, guys. Ia kebingungan. Bu Caroline lebih bingung lagi saat ternyata Felix menghilang. Nah, si Felix sendiri ya, nih cecunguk kecil ini, Felix dengan kostum Darth Vader-nya berlari di tengah-tengah zombie itu. Ia menuju ke arah peternakan. Namun hal tersebut tidak seperti yang diharapkan. Felix dikepung gerombolan zombie. Dan para zombie yang ada di toko souvenir juga mencoba mendobrak masuk. Sedangkan si David yang ada di atap mobil McGeagle terpojok. Ia kebingungan. Ia tak tahu harus kemana lagi ia berlari. Tetapi akhirnya dari kejauhan ia melihat ada seorang anak kecil yang menyupir kereta penumpang. Anak itu adalah Felix. Felix dan Dave akhirnya menyelamatkan Bu Caroline dan para anak-anak. Anak-anak itu amat sangat bahagia karena bisa keluar dari toko souvenir. David dengan kereta itu mencoba mengarah ke kota, guys. Tapi sayang, para militer udah menghadang mereka. Para militer memutuskan untuk menembaki semua yang ada di sana. Dan para militer akhirnya sadar bahwa di kereta tersebut ada seorang anak-anak. Para militer menyuruh kereta itu lewat. Dan setelah lewat, barulah mereka menembaki zombie-zombie yang mengejarnya. Mereka semua akhirnya selamat, guys. Dan para militer meledakkan Pleasant Valley. Lalu guys, para anak-anak, Dave dan Bu Caroline dibawa oleh militer ke markasnya. Pemimpin dari tentara itu menemui para orang tua untuk memberitahu bahwa anak mereka baik-baik saja. Dan mereka gak perlu khawatir lagi nih karena ada Dave dan Bu Caroline yang sedang melindunginya. Dan benar aja, ketika para orang tua masuk ke ruang karantina, di sana terlihat Dave serta Ibu Caroline yang sedang menghibur anak-anak yang bahagia itu. Dan semuanya akhirnya selamat dari wabah zombie yang menakutkan tersebut. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak cerita Little Monster yang di recap
oleh Cinema Z. Jangan lupa ya untuk nantikan konten-konten terupdate mengenai alur film di channel ini. Dan terima kasih juga sudah menyimak ya. Min Z pamit, mic drop, and out. Ciao, bye-bye.